Bab 625, Akhir Dunia Kematian. Monumen tanpa kata di langit, sebesar gunung, menjulang ke angkasa, dikelilingi oleh kilat berwarna merah darah, dan mayat para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan. Ini benar-benar daerah terlarang. Tidak seorang pun dapat mendekatinya. Xiao Chen dan teman-temannya bergerak maju dengan susah payah dan akhirnya melewati area terlarang dan tiba di bagian terdalam dari dunia kematian. Terdengar gemuruh guntur dan kilat menari-nari di belakang, tetapi setelah melewati monumen surgawi dan memasuki tanah misterius ini, langit dan bumi seakan kehilangan suaranya, dan semua yang baru saja terjadi lenyap. Ini adalah gurun pasir yang luas dan tandus, tanpa ujung yang terlihat. Suasananya sangat sunyi, sangat kontras dengan sebelumnya. Pusaran air hitam kadang-kadang muncul di gurun, naik dan turun. Dalam keadaan tak sadarkan diri, saya seakan melihat dunia yang hancur, tampak menjulang dalam pusaran air itu. His! Semua orang terkesiap. Apakah ini ilusi atau sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu? Jangan pernah menyentuh pusaran air itu. Xiao Chen merasakan bahaya. Pusaran air hitam yang menyerah dari waktu ke waktu tampaknya mampu menelan seluruh dunia, membuatnya merasa takut. Xiao Chen melangkah maju perlahan, dengan hati-hati menghindari pusaran air hitam, sementara Keke membuka Paradise Lost lagi dan menerima semua orang. Apa itu? Tepat di depan, jauh di dalam gurun, ada dunia ilusi yang saling membaca dan muncul lalu menghilang dari waktu ke waktu. Sebutir pasir adalah dunia, sehelai rumput adalah surga. Apakah ini gambaran kecil dari dunia nyata? Dunia imajiner itu bagaikan lampu yang terang, bergoyang dengan cahaya lembut. Kelihatannya seperti bola cahaya saja, tetapi sebenarnya memantulkan berbagai pemandangan di dunia. Apa yang sedang terjadi? Raja Samsara di Paradise Lost merasa sangat bingung. Itulah proyeksi dunia besar. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, mengejutkan semua orang. Dunia awalnya sunyi senyap, namun tiba-tiba muncul sebuah suara yang kedengarannya sangat jahat. Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Maksudmu itu proyeksi dari dunia nyata? Xiao Chen bertanya, ingin berkomunikasi dengan suara itu. Suara tua itu tidak mengelak pertanyaan itu dan melanjutkan, itu tidak sepenuhnya benar. Itu adalah proyeksi dunia yang akan segera hancur. Anda dapat memahaminya sebagai cahaya terakhir dunia. Kalau begitu, pusaran air hitam yang kita lihat tadi adalah proyeksi dunia setelah kehancuran total. Pada saat ini, Keke mengeluarkan suara yang begitu lembut dan penuh kasih sayang. Anak kecil yang sangat pintar. Dia langsung memikirkannya. Suara tua itu mengonfirmasi dugaan Keke. Semua orang terkesiap. Pusaran air hitam dengan hantu dunia di dalamnya benar-benar ada. Bukankah itu berarti banyak dunia yang hancur? Tidak ada orang mati yang abadi, dan tidak ada dunia yang abadi. Segala sesuatu di dunia, setiap helai rumput dan setiap pohon, memiliki akhir. Tidak ada pengecualian dan tidak ada jalan keluar. Suara tua itu mengatakan semua ini dengan tenang. Siapa kamu? Tanya naga kecil yang keras kepala itu. Aku juga salah satu bilah rumput dan pohon di dunia, dan hidupku akan segera berakhir. Bisakah kita bertemu dengan pendahulu kita? Qin Guangwang bertanya dengan hormat. Kenapa tidak? Kau mungkin akan segera menemuiku. Lalu, suara itu terdiam dan tidak berbicara lagi. Alam orang mati dulunya merupakan pusat semua surga dan dunia.
Tidak mengherankan bahwa ada proyeksi dunia yang tandus di bagian terdalamnya. Xiao Chen dan teman-temannya terus bergerak maju dengan hati-hati. Di depan, gurun gobi yang tandus akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan sedikit warna hijau muncul di cakrawala. Ini adalah taman suci yang terpencil dengan banyak pohon suci yang ditanam di dalamnya, banyak cabang yang syarat dengan buah-buahan. Terlihat jelas di dalam taman dewa yang sudah rusak itu, masih banyak pepohonan besar dan tua yang sudah mati bertahun-tahun lamanya, namun belum tumbang juga, malah tumbuh subur bagaikan naga. Ini adalah taman suci masa lalu. Banyak pohon suci yang eksotis layu dan tumbuh subur lagi. Pohon-pohon tua mati dan benih-benih tumbuh kembali. Taman ini telah diwariskan turun-temurun entah berapa generasi. Namun, di sini taman ini tertekan oleh proyeksi dari berbagai alam, dan tidak ada monster pohon yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Sayang sekali, suara tua itu terdengar lagi, seolah menjelaskan kepada semua orang. Keke sangat gembira dan meminta semua orang untuk membantu memindahkan berbagai pohon suci kuno dan eksotis ke surga yang hilang. Ada banyak sekali bunga dan pohon eksotis di surga yang hilang. Apakah Anda masih membutuhkannya? Tidak banyak, tidak banyak. Aku butuh lebih banyak. Makhluk kecil itu berharap bisa membawa semua akar abadi di dunia ke kebunnya sendiri. Enak sekali, Keke memegang setumpuk buah ginseng dan melahapnya dengan gembira. Mengucapkan selamat tinggal pada taman suci yang sunyi ini, Xiao Chen dan teman-temannya terus melangkah maju, dan jalan di depan menjadi sunyi lagi. Saya khawatir kita telah mencapai bagian terdalam dari alam kematian. Pada saat ini, indera keilahian Xiao Chen yang kuat mendeteksi aura yang tidak biasa. Mungkinkah kedalaman dunia orang mati ini hanyalah gurun tandus tanpa ada apapun? Sapolang bertanya dengan bingung. Kamu salah. Segala sesuatu yang akan terjadi mungkin mengejutkan kita. Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini dan berjalan maju. Tepat di depan, di ujung gurun gobi, lorong-lorong besar membentang di langit, menghubungkan ke tempat yang tidak diketahui. Sepertinya ada lubang cacing antara langit dan bumi, yang tersusun tidak teratur di sana. Itu membuat orang merasa luar biasa dan penuh mimpi. Setiap lorong besar memancarkan nafas zaman kuno. Xiao Chen memperluas indera spiritualnya dan mencoba menyelidiki lorong lubang cacing besar, tetapi lorong itu tidak terbatas dan tidak ada akhirnya. Ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak tahu kemana lorong-lorong yang memancarkan aura zaman kuno ini mengarah. Mungkinkah itu saluran yang menghubungkan semua surga dan dunia? Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki asosiasi seperti itu. Ya, Keke mengangguk dengan serius di Paradise Lost untuk menunjukkan persetujuannya. Xiao Juelong, Sapolang dan yang lainnya juga memiliki keraguan. Ya, Anda benar-benar menemukan hubungannya. Pada saat ini, suara lama itu terdengar lagi. Semua orang terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ada lorong seperti itu di bagian terdalam dunia kematian, yang menghubungkan dengan seluruh surga dan dunia. Tak heran jika ada legenda yang mengatakan jika kita berhasil masuk ke bagian terdalam dari dunia kematian, maka kita akan menemukan jalan menuju langit dan masuk ke surga. Semua orang mempunyai banyak pertanyaan dan ingin bertemu dengan orang tua itu untuk meminta jawaban atas pertanyaan mereka. Senior, silakan keluar dan temui saya. Pada saat ini, Lian Sapolang juga bertindak serius dan memberi hormat ke arah kekosongan.
Tentu saja aku bisa menemuimu, tapi pertama-tama, kumohon minggirlah. Mendengar suara itu, Sapolang melompat tinggi seakan-akan tersengat kalajengking, lalu berlari keluar. Sebab, saat itu dia benar-benar merasakan dari mana suara itu berasal, tepat di bawah kakinya. Terdengar suara gemerisik, pasir kuning mengalir, dan tengkorak menggelinding keluar. Seluruhnya berwarna putih salju, seperti ukiran batu giok, dan muncul di tempat Sapolang baru saja berdiri. Semua orang saling berpandangan dengan terkejut. "Apakah kamu terkejut?" Suara tua terdengar dari tengkorak seputih salju. Aku berkata, "Hidupku sudah berakhir. Bagaimana mungkin aku masih punya tubuh? Sudah cukup jika hanya tengkorak ini yang tersisa." Tengkorak itu perlahan terangkat dan melayang di udara, dengan cahaya redup bersinar di rongga matanya. "Yah, aku tidak bermaksud menyinggungmu tadi." Sapolang merasa sedikit gelisah. Dia telah mengalami banyak hal dan paling takut pada barang antik tua namun abadi semacam ini. Sekalipun hanya tengkorak yang tertinggal, pasti tengkorak itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. "Tidak apa-apa, aku bukan orang yang pelit. Tentu saja, jika aku pelit, orang-orang akan mengatakan aku bukan manusia." Semua orang merasa sedikit geli dan merasa bahwa tengkorak ini benar-benar sedikit berbeda. "Tolong beri aku saran, senior. Aku tahu ada banyak hal yang ingin kau tanyakan padaku, tapi sayangnya aku tidak berdaya." Tengkorak seputih salju itu bersinar dengan cahaya ilahi, dan melanjutkan, "Sebenarnya, aku bukan aku yang dulu lagi. Hanya beberapa sisa yang tersisa, dan aku tahu sangat sedikit. Namun, aku sepertinya merasakan aura yang familiar padamu. Kau seharusnya melihat satu atau dua dari diriku." Xiao Chen dan yang lainnya semuanya bingung dan menatapnya dengan bingung. "Sebelum aku menuju kehancuran, jiwaku tercabik-cabik, dan satu atau dua jiwa yang kuat pasti telah lolos. Sekarang hal itu telah dipastikan, dan beberapa dari kalian pasti telah melihatnya." Semua orang terkejut. Barangkali, lelaki tua antik di hadapan mereka itu adalah seorang lelaki super kuat yang turut serta dalam peperangan antara surga dan seluruh dunia miliaran tahun yang lalu. Jiwa yang lolos darinya pasti luar biasa. Karena aku pernah melihatnya sebelumnya, dia pasti seorang kenalan. Lalu siapa dia? Aku telah lolos dari akhir dan memulai awal yang baru. Ini tidak buruk, meskipun diriku tidak memiliki harapan lagi." Tengkorak seputih salju itu berkata dengan sedikit lega, tanpa penyesalan apapun. Namun tidak seorang pun dapat menebak siapa diri barunya. Xiao Chen dan yang lainnya meminta nasihatnya dengan serius, tetapi apa yang dia ketahui sungguh terbatas, hanya sedikit penyesalan. Karena, jati diri, orang tua sudah hilang, kita tidak akan bertanya lagi tentang hal-hal yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menyebutkan beberapa masalah penting lainnya. "Anda berbicara tentang seseorang bernama Noah. Itu bukan hal kuno, jadi saya tentu mengetahuinya," jawab tengkorak itu. Xiao Chen sangat gembira, dia tahu bahwa Noah dan dewa leluhur lainnya telah memasuki kedalaman dunia kematian, tetapi tidak memiliki berita apapun, jadi dia datang ke sini hari ini secara alami untuk bertanya tentang mereka. "Tolong beritahu aku, senior. Ikuti aku." Tengkorak seputih salju itu terbang maju terlebih dahulu, melewati puluhan lorong besar di langit, dan berhenti di depan lubang cacing yang memancarkan napas kehidupan tak berujung.
Awalnya, ini adalah dunia yang tandus dan sunyi. Dia berkata bahwa dia ingin memahami misteri utama kekuatan kehidupan, dan memilih untuk menciptakan dunia baru di dunia yang akan segera berakhir ini. Tampaknya dia benar-benar berhasil, dan membuat dunia yang besar kembali dari akhir ke titik awal. Napas kehidupan yang agung dipancarkan olehnya, yang sungguh menakjubkan. Kekuatan hidup yang kuat seperti itu jarang terjadi di zaman kuno. Dewi leluhur Nuwa ada di dunia besar ini. Semua orang sangat gembira dan ingin masuk. Saya sarankan Anda untuk tidak mengganggu latihannya yang damai. Dia tidak akan bangun kecuali dia dalam bahaya. Xiao Chen dan yang lainnya merasa lega. Dewi leluhur legendaris Nuwa tidak menghilang. Cepat atau lambat, dia akan kembali. Senior, apakah Anda kenal seseorang yang bernama Wusu? Tidak pernah mendengar tentang dia. Mendengar jawaban ini, Xiao Chen langsung mengerutkan kening. Si jenius Wuzu berkata bahwa dia ingin masuk ke kedalaman dunia kematian untuk melakukan sesuatu yang besar. Mungkinkah dia gagal? Sejak zaman dahulu, tidak banyak orang yang berhasil berjalan di sini. Saya ingin tahu apakah orang yang Anda bicarakan ada di antara mereka. Bisakah Anda menggambarkannya kepada saya? Xiao Chen berpegang pada secercah harapan dan menjelaskan berbagai karakteristik leluhur bela diri. Jadi, kau sedang membicarakannya. Dia adalah pria kuat yang membuat orang merasa tidak nyaman. Dinilai seperti ini oleh orang tua antik ini, orang dapat membayangkan betapa dalam kesan yang ditinggalkan martial ancestor padanya. Kamu tahu, tentu saja aku tahu, orang gila ini sangat menakutkan. Xiao Chen dan yang lainnya saling berpandangan, bertanya-tanya mengapa orang tua antik ini berkata seperti itu. Manusia batu tidak mudah meneteskan air mata, karena mereka belum merasa sedih. Tengkorak seputih salju itu melanjutkan, 10.000 tahun yang lalu, pria kuat ini masuk dan keluar, dan berturut-turut menghancurkan 11 kota sihir kuno. Itu benar-benar membuat manusia batu di dunia merasa dingin dan takut. Dia hanyalah seorang tukang bongkar rumah profesional. Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Leluhur bela diri ini memang sangat kuat, tetapi sulit bagi mereka untuk berkomentar karena mereka juga melakukan hal yang sama. Batuk, Xiao Chen terbatuk, menyembunyikan rasa malunya, dan berkata, menurutku martial ancestor bukanlah orang yang suka membunuh orang tak bersalah. Dia sendiri mengatakan bahwa pemilik kota-kota iblis kuno itu telah dihancurkan. Namun, hal itu masih membuat ayahku merasa dingin. Pria ini benar-benar kaisar penghancur sepanjang masa. Apa yang ingin dilakukan martial ancestor dengan menarik keluar begitu banyak kota iblis kuno? Tengkorak seputih salju itu memiliki penilaian alternatif ketika berbicara tentang martial ancestor, dan berkata, pria kuat ini benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya, dan apa yang dilakukannya berada di luar jangkauan orang biasa. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Minat kekepun timbul. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan suara lembut, apa yang dilakukannya. Setelah dia mengeluarkan 11 kota mati, hal pertama yang dia lakukan adalah membakar dunia. Pingsan, semua orang agak linglung, tetapi segera mereka memikirkan sesuatu. Orang gila ini ingin menggunakan 11 kota mati sebagai panduan untuk mengorbankan dunia yang besar agar tetap hidup. Dia hampir membuatku takut setengah mati. Semua orang mengeluh dalam hatinya, kamu hanya tengkorak, bagaimana mungkin kamu punya jantung,
hati, limpa, dan paru-paru. Kau harus tahu bahwa sebagian besar surga dan dunia terhubung ke tempat ini melalui lubang cacing. Ketika dia mengorbankan satu dunia, dia mungkin membakar dunia lain. Dia benar-benar orang gila. Metodenya mengejutkan dan menakutkan. Semua orang tahu bahwa Wuzu pasti ingin berkorban hidup-hidup ke dunia lain. Ini sungguh berani. Apakah Martial Ancestor benar-benar melakukannya? Untungnya saya menghentikannya. Semua orang menghela napas lega, sebab mereka takut mendengar berita bahwa Martial Ancestor telah gagal dalam usahanya mengorbankan dirinya. Bagaimanapun, dunia lain itu masih ada. Namun, saya sangat menyesal telah menasihatinya. Pada titik ini, tengkorak seputih salju itu mendesah, pria kuat ini sangat berbahaya. Setelah mendengarkan analisisku, dia merasa bahwa dengan 11 kota sihir kuno sebagai pemandu, kekuatan ilahi tampaknya tidak cukup. Dia benar-benar menghubungkan lubang cacing dari beberapa dunia dan ingin mengorbankan beberapa dunia terpencil untuk menghancurkan apa yang disebut dunia lain di mulutnya. Aku seharusnya tidak menganalisisnya untuknya. Orang yang menentang surga ini membuat orang merasa takut. Dia berani memikirkan apa yang tidak berani dipikirkan orang biasa, dan berani melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang biasa. Apakah Wuzu benar-benar melakukannya? Setiap orang juga merasakan naik turunnya emosi mereka. Tidak, dia mempertimbangkan untung ruginya dan setelah analisis yang cermat, dia merasa bahwa dia mungkin bisa mengorbankan dunia alien dengan sukses, tetapi dia tidak akan bisa melukai orang-orang yang disebut leluhur. Dia takut melakukan hal itu akan membuat musuh waspada, jadi dia menunda rencananya untuk sementara. Petik 2. Apa yang terjadi dengan leluhur bela diri selanjutnya? Kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan? Pria kuat yang berbahaya ini telah mengorbankan 11 kota sihir kuno, dan mulai mengorbankan dunia yang sunyi untuk menyempurnakan dirinya. Dia hanya menganggap dirinya sebagai senjata sihir, atau dengan kata lain, dia menganggap dirinya sebagai harta perang yang menantang surga. Bagaimana seseorang bisa berlatih dengan cara ini? Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan melebur dirinya menjadi senjata suci yang sebenarnya. Saat semua orang tercengang, kilatan petir menyambar hati Xiao Chen. Jalan yang ditempuh Martial Ancestor sangat layak untuk dijadikan rujukan. Boom! Pada saat ini, suara banjir yang menderu datang dari depan. Apa itu? Itu sungai panjang yang menuju ke masa depan. Sungai panjang masa depan. Semua orang terkejut. Itu benar. Tengkorak seputih salju memimpin jalan. Jauh di dalam gurun, sebuah sungai panjang mengalir dan deras menuju sebuah gerbang batu besar di langit. Air sungainya tidak suram, dan sama sekali berbeda dengan sungai Styx yang pernah kulihat di kedalaman dunia kematian sebelumnya. Sungai itu mengalir deras, dan ada cahaya ilahi bersinar dalam warna hijaunya. Ombak yang memercik bersinar dengan cahaya warna-warni, dan terlihat suci dari sudut pandang manapun. Sebenarnya ia mengalir dari padang pasir yang luas ke langit, di mana terdapat istana batu yang besar dan air sungai mengalir deras dari gerbang batu. Sungai panjang masa depan hanya muncul selama 3 hari dalam sebulan, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak bersikap impulsif dan mengambil risiko, karena meskipun Anda tiba di masa depan dan mengetahui sedikit tentang apa yang akan terjadi, Anda tidak dapat mengubah apapun. Di masa lalu, hanya satu orang dengan diagram tulang orakel terpusat yang berhasil masuk dan keluar hidup-hidup.
Jika Anda tidak memiliki benda suci itu, Anda tidak dapat keluar. Tengkorak itu memberi nasihat. Xiao Chen dan yang lainnya langsung teringat pada pemilik istana kematian. Pasti dialah yang mengumpulkan semua peta tulang orakel, datang ke sini, dan berhasil mengikuti sungai masa depan ke dunia masa depan. Hei, ada juga gerbang batu besar di sumber sungai Senhe. Ketika semua orang menelusuri sumber sungai di hulu, mereka membuat penemuan baru. Di tanah gurun yang luas, sebuah sungai panjang mengalir keluar dari sebuah istana yang besar. Ketika air sungai surut kembali ke jalur aslinya, ia akan mengalir kembali ke dunia masa lalu. Setelah mendengar berita ini, semua orang cukup terkejut. Sungai suci ini sungguh istimewa. Hati Xiao Chen tergerak. Jika dia kembali ke dunia masa lalu dari sini, dapatkah dia menemukan pedang yang hilang di masa dan ruang lampau? Sebenarnya, kemunculan sungai ilahi memiliki tujuan lain. Jika kita dapat menemukan jembatan kematian legendaris yang menjulang ke langit dan membangunnya di atas sungai yang panjang, kita dapat mencapai dunia legendaris di sisi lain. Pada saat ini, Xiao Chen melihat akhir dari dunia kematian. Itu adalah tempat kehampaan. Bahkan sedikit pun kekacauan yang sampai di sana menguap. Kehampaan tak berujung membentang ke daerah jauh yang tak diketahui. Pikiran ilahi tidak mampu menyelidiki akhir. Yang dapat mereka lihat di depan hanyalah jurang yang sangat gelap. Kelihatannya terputus oleh senjata dewa. Ini adalah akhir dari dunia kematian, sisi lain yang legendaris. Setelah mengatakan ini, Gekorak seputih salju itu berhenti sejenak, dan setelah waktu yang lama berkata, sisi lain yang legendaris itu menakjubkan. Xiao Chen dan yang lainnya tampaknya tertarik dengan sisi lain itu. Jangan melihat. Menatap terlalu lama tidak akan ada gunanya. Tengkorak seputih salju itu buru-buru membangunkan mereka dan berkata, ayo kita pergi melihat ke tempat lain. Masih banyak tempat penting yang belum kami ceritakan. Bagaimana kalau kita bicarakan tentang tangga menuju surga? Bab 626 Kenaikan. Ayo pergi dan lihat tempat-tempat penting lainnya. Kendatipun tengkorak seputih salju itu telah memberi nasihat, orang banyak itu tetap tidak bergerak. Jalan di depannya bagaikan jurang atau jurang yang dalam, gelap gulita, tak berujung, tetapi sangat menarik perhatian semua orang. Mengapa aku merasa seolah-olah ini terputus oleh senjata suci seseorang? Juelong kecil bertanya. Orang lain juga merasakan hal yang sama, seakan-akan seluruh dunia terputus dari kehidupan, menyebabkan bagian terdalam dari dunia kematian ini tiba-tiba hancur. Baik bumi maupun langit, semuanya terpisah oleh jurang hitam pekat. Berderak. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara rantai bergetar, datang dari jurang yang gelap. Apa itu? Tanya Raja Samsara dengan heran dan ragu. Itu tali batu yang putus. Tengkorak itu merespons. Tali batu putus. Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Dia ingat bahwa ada tanda seperti itu di peta kulit naga leluhur. Tampaknya permulaan itulah yang menjadi sumber menuju area misterius itu. Jangan mencarinya. Kau tidak bisa melihatnya. Itu adalah suara yang datang dari surga. Tali batu bergetar di atas parit alami, dan suara itu telah mencapai dunia kematian ini. Bahkan, kau tidak tahu berapa puluh ribu mil jauhnya. Mendengar tengkorak itu berkata demikian, semua orang terkejut. Suara itu jelas terngiang di telinga mereka dan seakan-akan dekat. Jadi bagaimana mungkin suara itu berada begitu jauh di surga? Jangan ragukan,
Ini faktanya. Ruang gelap yang kosong ini terputus oleh kekuatan sihir tertinggi. Ruang ini mencapai surga di atas dan alam kematian di bawah. Semua orang terkesiap. Surga dan alam kematian terputus pada saat yang sama. Jika ini benar, lalu apa yang akan terjadi? Jangan pernah berpikir tentang itu. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk memaksakan diri menyeberang. Bahkan orang terkuat pun perlu mengumpulkan semua benda suci dari surga untuk mendapatkan kesempatan memasuki area misterius yang legendaris itu. Pada peta kulit naga leluhur, benda-benda suci dari seluruh surga dan dunia menunjukkan jalan, menyingkapkan dunia yang teramat misterius kepada dunia. Pada saat ini, Xiao Chen hampir yakin bahwa dunia di depan tempat surga dan dunia kematian terputus adalah dunia yang ditunjuk oleh peta kulit naga leluhur. Hari ini telah memberi kita terlalu banyak kejutan. Kami tidak berharap menemukan konfirmasi di sini. Jurang yang gelap memiliki godaan yang tak tertandingi. Semua orang ingin melewatinya untuk melihat apa yang terjadi. Xiao Chen menggetarkan 8 suara asal untuk membangunkan semua orang, lalu berteriak, "Mundur!" Ada kekuatan jahat di hadapan mereka, yang sangat menarik jiwa semua orang. Setelah benar-benar terbangun pada saat ini, semua orang mundur, tidak berani menatap jurang gelap dengan mudah. Tengkorak itu tampak sangat terkejut. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, "Dulu ada seseorang yang juga membuat 8 suara ini. Ia adalah seorang kultivator yang tidak terduga. Bahkan aku, seorang lelaki tua, merasa sangat kagum." "Siapa? Apakah itu platform lumpur kuning?" Xiao Chen bertanya dengan cemas. Setelah berpisah dengan Huang Nitai lebih dari 10.000 tahun lalu, ia tidak pernah terlihat lagi. "Ya, memang itu adalah platform lumpur kuning saat pertama kali saya melihatnya." Ketika tengkorak itu mengatakan ini, ia memperlihatkan ekspresi mengenang, dan cahaya redup berkedip di rongga matanya, dan berkata, "Kemudian, seorang pria memecahkan platform lumpur kuning dan mengubah dirinya sendiri, menyebabkan angin dan awan di kedalaman dunia yang mati berubah dengan hebat, dan langit serta bumi menjadi gelap. Ia sangat menentang kehendak surga. Ia memanggil angin dan hujan, dan menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk memenjarakan beberapa kota batu yang rusak dari jurang parit alam di depan. Dan memperbaiki platform lumpur kuning. Seperti parit dan jurang alami, hamparan kehampaan di hadapanku tak berujung, namun lelaki itu menggunakan kekuatan sihirnya sendiri yang dahsyat untuk memenjarakan kota sihir kuno yang hancur itu. Anda dapat membayangkan betapa hebatnya dia. Siapa dia? Sebenarnya Xiao Chen sudah punya jawabannya, ia hanya ingin memastikannya. Dia mengatakan namanya Fuxi. Dia memiliki masalah dengan pelatihannya di masa lalu dan hampir kehilangan tubuh dan jiwanya. Dia berlindung di Ancestral Dragon Platform. Kemudian, dia menerima bantuan dari cangkang daging beberapa dewa leluhur yang jatuh dan akhirnya berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi. Fuxi. Dia benar-benar Fuxi. Semua orang terkejut, namun juga merasa amat gembira. Dewa leluhur Fuxi dapat dikatakan sebagai yang paling misterius. Dewa leluhur lainnya telah meninggalkan jejak, tetapi kehidupan dan kematiannya masih belum diketahui dan keberadaannya masih belum diketahui. Huang Nitai adalah perwujudannya, dan di akhirnya berubah menjadi kupu-kupu dan terlahir kembali. Tidak diragukan lagi bahwa Fuxi adalah salah satu dewa leluhur yang paling kuat. Sebelum berubah kembali dari panggung lumpur kuning, ia telah berhasil mengambil alih tubuh para manusia batu di kota mati,
dan kemudian menyebabkan keributan besar di dunia lain, menghalangi Raja Manusia Batu untuk mengambil langkah terakhir dengan sukses. Kemana perginya dewa leluhur Fuxi? Semua orang bertanya dengan penuh semangat. Dia berkata bahwa tidak mungkin baginya untuk berjalan di jalan manusia batu lagi. Dia ingin menjelajahi seluruh surga dan alam untuk memahami jalan agungnya sendiri. Titik petik 2. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan kerangka tua itu, hati mereka dipenuhi emosi. Dewa leluhur Fuxi sangat menawan dan berbakat. Semua orang percaya bahwa ketika ia kembali dari surga, ia pasti telah menyadari jalan agungnya sendiri. Hei, apa itu? Bulu mata Keke bergetar saat dia menatap jurang di depannya. Pada saat ini, tidak seorang pun meninggalkan tepi jurang. Mendengar apa yang ditunjuk Keke, mereka melihat ke arahnya. Di dasar jurang yang gelap itu, ada api yang berkelap-kelip samar, begitu redupnya sehingga tidak dapat dilihat sama sekali jika tidak diindera dengan seksama. Itu dia masih hidup dan belum mati. Dua sinar cahaya aneh keluar dari lubang mata tengkorak itu, dan dia tampak terkejut. Anda dapat bayangkan betapa tidak lazimnya masalah ini, yang bisa saja menyebabkan barang antik tua ini kehilangan ketenangannya. Siapa dia? Seorang pria kuat bernama Suiren. Apa? Semua orang terkejut. Apakah Suiren, dewa leluhur, masih hidup? Xiao Chen dan Keke adalah yang paling terkejut. Tahukah Anda? Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri tubuh nyata yang berubah dari energi vital Suiren di kota mati tahun itu. Itu dia, itu Suiren. Ketiga kerangka itu, Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Lun Hui, semuanya sangat bersemangat. Alasan mengapa mereka bertiga harus memasuki dunia orang mati dari dataran iblis adalah karena mereka menerima instruksi dari suara misterius. Mereka selalu curiga bahwa Suirenlah yang menelepon mereka. Ketiga kerangka itu tentu saja bukan Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara yang pernah muncul di dunia. Ketiga nama ini baru saja diberikan kepada mereka oleh Xiao Chen. Tidak mungkin mereka adalah orang sungguhan secara kebetulan. Ngomong-ngomong, ketiga orang ini juga merupakan orang-orang kuat dengan latar belakang yang hebat, tetapi nama asli mereka telah lama terlupakan, dan tidak ada yang akan mengenali mereka bahkan jika mereka disebutkan lagi. Seperti banyak pendeta yang pernah mengorbankan nyawa dan menumpahkan darah, mereka tidak meninggalkan jejak yang semestinya dalam sejarah. Bagaimanapun, dihargai oleh Suiren tentu saja merupakan hal yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa Suiren adalah orang terkuat bersama dengan Fuxi dan Wushu. Bukankah kamu mengatakan bahwa jurang alami ini tidak dapat diatasi dan tidak dapat dimasuki? Tanya Raja Qin Guang. Benar sekali. Ketika seorang pria kuat memasuki kekosongan gelap itu, tubuh dan jiwanya akan hancur dan perlahan-lahan ia akan menghilang. Saya juga pernah menasihati pria kuat bernama Suiren sebelumnya, tetapi ia ingin membakar kapalnya dan menjalani transformasi. Ia melompat turun dengan tegas 10.000 tahun yang lalu. Ia berkata bahwa ia ingin menyalakan cahaya di tempat yang paling gelap untuk menerangi jalan ke depan. Jika ia tidak berhasil mencapai level berikutnya, ia mungkin juga akan menghilang menjadi abu. Tampaknya ia memang orang yang luar biasa dan ia benar-benar berhasil. Saya percaya bahwa setelah berlatih selama bertahun-tahun di masa depan, ia pasti akan menjadi dewa.
Semua orang bertanya secara rinci dan mengetahui bahwa Suiren dan Wuzu memasuki bagian terdalam dari dunia kematian pada saat yang sama, dan mereka dalam bentuk tulang ketika mereka datang. Xiao Chen dan yang lainnya segera mengerti bahwa leluhur tulang yang membantu semua orang di desa Sen untuk memurnikan sumur tulang, kapal raja, tulang depan raksasa, menjadi kapal perang leluhur adalah Suiren. Bagaimanapun juga, semua orang merasa amat gembira dan bersemangat ketika mengetahui Suiren telah terlahir kembali di dunia orang mati. Cahaya redup itu tenggelam ke dalam jurang dan berangsur-angsur menghilang. Semua orang berbalik dengan tegas, tidak lagi menghadapi jurang, dan berjalan kembali. Raja Qin Guang meminta nasihat pada tengkorak itu, "Orang tua, kamu bilang ada tangga menuju surga. Bawalah kami untuk melihatnya." "Baiklah, aku akan mengajakmu melihatnya." Tengkorak seputih salju itu melayang kembali seperti hantu. Melewati sumber sungai waktu yang panjang, semua orang merasakan kekuatan waktu yang tak terbatas. Jika mereka mendekat sedikit saja, mereka akan merasakan tahun-tahun itu seakan berlalu begitu saja. Hati-hati, jangan pergi ke sana, kalau tidak, kamu akan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Setelah berjalan puluhan mil, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya melihat apa yang disebut Stairway to Heaven, tangga batu 3 tingkat yang setinggi gunung raksasa. Xiao Chen tidak asing dengan hal ini. Itu adalah 3 anak tangga pertama dari 99 anak tangga batu di tempat abadi yang tak dikenal di masa lalu. Mereka dihancurkan oleh Wuzu dan Yan Huang pada pertempuran terakhir dan ditempatkan di sini. Meskipun di sini terdapat lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, jika Anda ingin memasuki berbagai dunia melalui lubang cacing, Anda juga harus mengambil risiko besar, karena semua pintu keluarnya berada di jalan buntu. Setelah mengatakan hal itu, tengkorak itu berhenti sejenak dan berkata, "Tetapi tangga batu ini berbeda. Kamu dapat menggunakannya untuk mencapai surga dengan aman. Apakah ada orang yang menggunakannya untuk masuk surga?" "Tentu saja ada. Pria bernama Yan Huanglong memasuki surga dari sini. Di duniamu, ada total 5 dewa leluhur yang berhasil berjalan di sini. Aku sudah menceritakan 4 di antaranya, dan yang terakhir adalah Yan Huanglong." Xiao Chen mempelajari informasi yang relevan dari tengkorak itu. Dalam suatu pertempuran di masa lalu, naga leluhur tua itu hancur berkeping-keping dan terluka parah. Dia sedang sekarat. Kemudian dia bergabung dengan Yan Huang dan menjadi satu. Sejak saat itu, Senong, Huangdi dan Zulong menjadi satu, dan naga Yan Huang tercapai sebagai dewa. Setelah menyatu dengan sumber abadi, kekuatan tempurnya meningkat drastis, mencapai tingkat yang mengerikan, dan dia akhirnya menaiki tangga batu menuju surga. Pada titik ini, Xiao Chen dan yang lainnya tahu bahwa hanya 5 dewa leluhur Fuxi, Suiren, Nuwa, Wuzu, dan Yan Huanglong yang selamat, sementara dewa leluhur lainnya seperti Ya Chao dan 12 leluhur perang semuanya tewas. Miliaran tahun yang lalu, pusat surga dan berbagai dunia dipindahkan dari dunia ini ke surga purba. Apakah Anda ingin mengejar kekuatan tertinggi atau menemukan kebenaran? Pilihan terbaik Anda adalah naik ke surga. Tengkorak itu memberi kesan, sekarang, surga adalah panggung bagi mereka yang kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan semua barang antik lama telah masuk ke sana. Kata-katanya sangat menarik. Langit itu luas dan tak berbatas, dengan energi spiritual yang kaya,
dan paling cocok untuk dibudidayakan. Di dunia tanpa batas itu, sangat mudah untuk menemukan daerah tak berpenghuni, hidup menyendiri, dan berlatih dengan tenang. Xiao Chen tinggal di area ini selama beberapa hari, berjalan melewati satu tempat penting demi satu tempat penting. Dia tidak hanya melihat sungai waktu yang panjang, tetapi juga melihat peninggalan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka kembali melalui rute semula, melewati monumen surgawi tanpa kata, dan berjalan keluar dari medan perang kuno dengan perlindungan peta magis dan harta perang lainnya. Mereka kembali untuk membawa Qingqing pergi, dan semua orang setuju untuk masuk surga. Terutama Keke, dia luar biasa gembira. Anak kecil itu sangat merindukan orang tuanya dan ingin pergi ke surga untuk mengunjungi mereka. Qingqing dikombinasikan dengan bunga mimpi, yang membuatnya sulit bergerak, tetapi ini tidak menimbulkan masalah bagi semua orang. Mereka akhirnya memindahkan bunga suci itu ke Paradise Lost. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk tumbuhnya akar abadi selain di sini, bahkan Deep Hell Abyss dengan level yang sama pun tidak dapat dibandingkan. Ketika mereka tiba di ujung dunia kematian lagi dan menaiki tangga ke surga, tengkorak tua itu bersikeras untuk pergi bersama mereka. Tentu saja tidak semua orang akan menolak fosil hidup ini. 3 tingkat anak tangga batu menjulang ke langit. Di bawah bimbingan tengkorak tua, semua orang dengan hati-hati mengendalikannya dan akhirnya membuka gerbang menuju surga. Tetapi pada saat ini, semua orang merasakan aura pembunuh yang luar biasa dan mengerikan, seolah-olah ada seekor binatang buas besar yang sedang tertidur di jurang gelap tak berujung di depan. Saat gerbang surga terbuka dan energi spiritual tak berujung mengalir turun, semua orang akhirnya samar-samar melihat bahwa tampaknya ada sosok besar di jurang di depan, membentang entah sejauh apa miliaran mil. Seluruh penghalang alami itu tampak seperti sangkar yang dibangun untuknya. Legenda mengatakan bahwa bintang-bintang yang tak berujung bergerak mengikuti napasnya, dan lubang-lubang hitam di langit terbentuk ketika rambutnya dilubangi. Ia dapat menghancurkan dunia hanya dengan sedikit perubahan. Tengkorak tua itu mengeluarkan suara yang seperti mimpi. Omong kosong apa yang kau bicarakan, orang tua? Tak seorang pun mempercayainya. Yah. Itu hanya legenda. Jangan dianggap serius. Tengkorak tua itu seakan terbangun dan berkata, entahlah itu benar atau tidak. Konon katanya ada legenda kuno yang menyebutkan bahwa di jurang alam terdapat binatang penjaga gerbang. Semua orang saling berpandangan, terkejut. Pada saat itu, kegelapan pun sirna. Nafas suci mengalir ke arah mereka dan mereka pun memasuki surga. Matahari bersinar tinggi di langit, gunung-gunung tampak megah, sungai suci mengalir, pemandangannya indah, dan gunung-gunung serta sungai-sungainya tampak megah. Semua orang merasakan aura surga yang unik, dan semuanya begitu hidup. Bab 627, Peti Batu 3 Kaki dan Mayat Gagak. Setiap orang memiliki perasaan seperti sedang bermimpi, seakan-akan mereka benar-benar naik ke langit dari bagian terdalam dunia kematian dan benar-benar tiba di surga kuno. Dalam 1/4 jam sebelumnya, udara dipenuhi kematian dan kabut gelap, dan langit dipenuhi awan suram. Dalam 1/4 jam berikutnya, udara dipenuhi dengan energi spiritual, dan bunga-bunga dari semua warna bermekaran penuh. Keindahannya tak terkira, gunung-gunung dan sungai-sungainya megah dan penuh vitalitas. Kontras antara sebelum dan sesudahnya begitu besar sehingga terasa tidak nyata, seperti dalam mimpi. Wahaha,
Sapolang tertawa dan berjungkir balik 3 kali berturut-turut, sambil berkata, kita juga telah memasuki surga yang legendaris. Kematian bukanlah akhir, mungkin itu hanyalah permulaan. Benar sekali, kehidupan yang baik baru saja dimulai. Para wanita cantik dari surga, aku datang. Orang ini melolong ke langit, seperti serigala yang menafsirkan legenda dalam kegelapan. Kematian bukanlah akhir, mungkin itu hanya awal. Dari perspektif bagian terdalam dunia kematian, saat-saat indah telah datang dan kehidupan telah muncul, dan surga telah terwujud, itu masuk akal. Xiao Chen bahkan memikirkan peta kulit naga leluhur, yang mungkin merupakan titik balik yang lebih besar. Ah, Keke sangat gembira dan bahagia, berguling-guling di atas rumput peri yang lembut seperti bola salju kecil. Ya, energi spiritual di sini sangat kaya. Sangat cocok untuk kultivasi. Saya, seorang lelaki tua, juga telah tiba di pusat alam semesta yang baru. Tengkorak tua itu tergantung di udara, dan cahaya di rongga matanya berkedip-kedip. Aku ingin makan banyak buah peri, dan pergi mencari ibuku yang malas dan ayahku yang keren. Mata besar makhluk kecil itu berbinar dan penuh kerinduan, dan tangan kecilnya terkepal erat. Diam, siapa yang membuat keributan dan mengganggu meditasiku? Sebuah suara gemuruh datang dari sebuah lembah tak jauh dari sana, mengguncang gunung-gunung dan hutan-hutan, mengaduk-aduk sungai-sungai, dan kabut iblis pun mengepul dari sana. Siapa? Keluar! Sapolang menanggapi dengan tajam. Bintang-bintang telah bergerak, dunia telah berubah, ribuan nyawa telah berlalu, ratusan nyawa telah menderita, dan keabadian telah berlalu dengan cepat. Akhirnya, raja ini telah muncul. Seolah-olah telah lahir seekor iblis tua yang tiada taraf. Seekor harimau menyerupai gunung melompat keluar, menyemburkan kabut hitam, menenggelamkan gunung dan hutan, serta awan hitam menutupi matahari. Dari mana kucing liar ini berasal? Kamu mau dipukuli? Sapolang bergegas mendekat dengan sangat keras, mencengkeram ekor harimau yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan ingin mengayunkannya dan melemparkannya keluar. Raungan. Dengan raungan harimau, ekor harimau besar itu mengayun dengan keras, dan Sapolang terlempar mundur, menghancurkan bukit, serta mengepulkan asap dan debu ke angkasa. Sial, apakah surga ini masih mengizinkan orang untuk bertahan hidup? Seekor kucing tua bisa begitu mendominasi, bagaimana aku bisa bertahan hidup di dunia ini? Sapolang terbatuk dan berusaha keras untuk keluar. Setan harimau ini, yang mengendalikan awan iblis, menyebabkan kabut hitam melonjak di sini dan awan hitam menutupi langit, tampak seperti iblis berusia 10.000 tahun. Xiao Chen dan Xiao Juelong langsung tertawa. Ketika iblis harimau di depan mereka pertama kali lahir, hal itu benar-benar membuat mereka takut. Mereka mengira benda itu adalah barang antik tua yang hidup kembali, tetapi ternyata itu hanyalah seekor iblis besar dan bukan iblis tiada taraf seperti yang mereka bayangkan. Hydra melangkah maju, memperlihatkan wujud aslinya, dan melingkarkan dirinya di antara pegunungan. Gunung ular yang terbentuknya lebih tinggi dari puncak-puncak di sekitarnya, dan 9 kepalanya yang besar menatap monster harimau raksasa di depannya. Siapa kamu? Monster besar itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. 2 orang yang muncul sebelum dan sesudahnya telah mencapai alam semi leluhur. Selain itu, mereka yang tidak mengambil tindakan termasuk kerangka, yang membuatnya merasa berdebar-debar.
Dia berbalik dan ingin terbang menjauh. Akan tetapi, tubuh Hydra meregang dan tiba-tiba tumbuh hingga ribuan kaki panjangnya, dan melilitnya di gunung dalam sekejap. Sapolang menukik ke bawah, tubuhnya membesar hingga ratusan meter tingginya, lalu duduk di lehernya dan memukulinya. Cepat tangkap dan cari tahu berita di surga dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah pengawasan Xiao Chen, Xiao Juelong dan tiga kerangka, Dewa Iblis ini tidak memiliki kesabaran sama sekali dan dirobohkan oleh Sapo Lang dan Hydra dalam waktu singkat. Jangan bunuh aku. Leluhurku adalah binatang penjaga gunung dari sekte lain. Jika kalian menyentuhku, kalian semua akan mati. Setan harimau itu meraung. Tetapi naga kecil yang keras kepala itu mengulurkan cakar naganya yang besar dan mencengkeramnya seperti anjing mati dan melemparkannya ke kakinya. Itulah tepatnya yang kita butuhkan, Dewa Iblis sepertimu, untuk mendapatkan informasi. Hampir tidak perlu menyiksa iblis harimau itu, dan dia mengatakan semuanya dengan jujur. Selama 10.000 tahun terakhir, surga tampak damai, tetapi arus bawah sedang melonjak, seperti gunung berapi yang aktif, dan perang di surga dapat meletus kapan saja. Hubungan antara para raksasa sangat tegang dan situasinya rumit. Konon, barang antik dari miliaran tahun lalu telah terlahir kembali untuk menyelesaikan segala keluhan masa lalu dan mengakhiri semuanya. Kekuatan sekte alien di alam surga bisa dikatakan meningkat pesat. Alasannya adalah bahwa dalam pertempuran terakhir Jiushu lebih dari 10.000 tahun yang lalu, 4 leluhur muncul di alam asing satu demi satu. Barang antik yang tak terkalahkan itu benar-benar mengejutkan banyak orang, membuat sekte alien di alam surga tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Banyak orang takut dan tidak berani mengabaikan kekuatan sekte ini lagi. Jika seorang leluhur tua tingkat antik berhasil masuk ke surga, bahkan seorang raksasa mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Kita juga perlu membangun kekuatan kita sendiri saat kita sampai di surga. Menurutku, sudah tepat untuk membiarkan orang ini menjaga gerbang gunung. Sapolang penuh dengan ide-ide jahat dan dia menatap Dewa Iblis dan tertawa. Kalian, jangan melakukan hal yang gegabah. Leluhurku adalah binatang penjaga gunung dari sekte alien. Jangan. Iblis harimau itu tampak gugup dan ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika bukan karena leluhurmu, kami benar-benar tidak akan mau menyentuhmu. Sekarang, biarkan kau menjadi binatang penjaga gunung terlebih dahulu. Saat kami menangkap leluhurmu, kami akan membiarkan dia menggantikanmu. Raja Yama mengambil tindakan secara pribadi dan menjatuhkan kutukan tertinggi langsung padanya. Selama Dewa Iblis ini tidak setia dan membelot, seluruh tubuhnya akan segera berkedut dan gatal. Di mata iblis harimau, orang-orang ini sangatlah ganas dan merupakan sekelompok iblis yang keluar dari neraka. Anda menebaknya dengan benar. Kami baru saja keluar dari neraka. Mendengar ucapan Raja Yama itu, anggota tubuh siluman harimau itu langsung bergerak-gerak. Orang macam apa mereka ini? Dia meratap dalam hatinya, tidak mampu menyembunyikan pikirannya dari pihak lain. Jika kau berani menyebutku tengkorak mati lagi, aku akan membuatmu bergerak-gerak 10.000 kali sehari. Aku tidak berani, tidak akan pernah lagi. Aku bersedia menjadi binatang penjaga gunung untuk para iblis besar dari neraka. Itu benar-benar kehormatan bagiku. Setan harimau itu berbicara melawan hati nuraninya, dan hatinya terasa sangat dingin. Ia lahir dengan sangat meriah.
Tapi kini ia lemah seperti anak kucing. Menurutku tempat ini bagus. Kenapa kita tidak membangun gerbang gunung di sini? Raja Qin Guang menyarankan. Apakah ada orang-orang kuat di daerah ini? Xiao Chen bertanya pada iblis harimau. 1.500 mil ke barat, ada sekelompok monster monyet. Kera iblis yang paling kuat seharusnya memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari setengah leluhur. 3.200 mil ke timur, ada tebing. Ada sekelompok elang gunung di sana. Raja elang yang paling kuat memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari setengah leluhur. Apakah ini jenis dewa iblis di sini? Xiao Chen memotongnya. Tidak, ada gunung suci 5.000 mil ke selatan. Ada gua api di sana, dan seekor gagak api tinggal di dalamnya. Ia sangat ganas dan ganas. Setiap hari, ia membutuhkan semua jenis iblis dan dewa untuk mengirimkan darah dan daging spiritual kepadanya. Semua makhluk dalam radius puluhan ribu mil berada di bawah kekuasaannya. Dikatakan bahwa ia mungkin telah mencapai wilayah leluhur perang. Surga itu sungguh luas dan tak berbatas. Wilayah seluas puluhan ribu mil itu begitu luas hingga dapat dibandingkan dengan dunia besar biasa, namun di surga hanyalah sebuah sudut. Apakah ada banyak dewa iblis di daerah ini? Ya, sebagian besar adalah dewa iblis, dengan hanya beberapa pembudidaya independen dari ras lain. Bagaimanapun, orang-orang di puncak piramida di area yang luas ini mewakili keinginan ras iblis. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen terus bertanya. Konon katanya di dalam wilayah seluas jutaan mil ini, terdapat beberapa monster besar yang kekuatannya telah bersinar sepanjang masa, dan konon nenek moyang klan monster juga hidup menyendiri di jutaan gunung monster yang tak berujung ini. Nenek moyang klan monster. Pada saat ini, sebuah tengkorak tua tiba-tiba melayang dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu yang dari masa lalu? Semua orang saling berpandangan, mereka tidak menyangka akan datang ke wilayah sekelompok dewa monster. Setan harimau itu takut semua orang akan pergi dan membunuhnya di sini, jadi dia buru-buru berkata, setan-setan besar itu tidak peduli dengan apapun di dunia luar. Jangan ganggu meditasi mereka, dan mereka jarang keluar dari pegunungan. Petik 2. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, seberapa jauhkah tempat penting sekte lainnya dari sini? Jauh sekali. Terpisah oleh wilayah kekuasaan dua raksasa, leluhur tua Xuan Kong dan mayat batu. Entah berapa puluh ribu mil jaraknya. Kalau begitu, tempat ini bagus. Kita akan berlatih di sini di masa mendatang. Xiao Chen akhirnya memutuskan dan mendirikan gerbang gunung di sini. Namun sebelum itu, mereka harus melakukan perjalanan dan menyingkirkan semua setan dan dewa, baik besar maupun kecil, dalam jarak 1.000 mil. Xiao Juelong mengambil tindakan secara pribadi dan menangkap sekelompok kera iblis untuk bertugas sebagai penjaga gunung. Ketiga kerangka itu menangkap semua burung nasar gunung di tebing ribuan mil jauhnya. Adapun Xiao Chen, dia harus berhadapan dengan gagak api itu sendiri. Dia bergegas ke Gunung Suci dan datang ke daerah di mana gua api berada. Ini adalah pegunungan peri yang subur, dikelilingi oleh awan berkabut dan pepohonan yang rimbun. Tidak ada rasa panas sama sekali. Energi spiritual melonjak dan sinar cahaya mengalir, yang sangat cocok untuk kultivasi. Di antara tebing-tebing curam tumbuh tanaman-tanaman obat yang berharga seperti rumput naga dan anggrek dewa. Di celah-celah tebing tumbuh banyak pohon keramat, penuh buah-buahan dan memancarkan semburat harum. Mata Keke membelalak saat itu,
dan dia berlari maju dengan gembira, mengambil banyak buah peri, mengunyahnya, dan tentu saja tidak lupa menyerahkan beberapa buah ceri dewa merah cerah kepada Xiao Chen. Xiao Chen melihat sekeliling gunung peri dan mencari lokasi gua api. Dia merasa tempat ini tidak biasa dan Fire Crow ini mungkin memiliki asal-usul yang rumit. Dengan kekuatannya yang mencapai tingkat ini dan telah mengalami banyak hal, wawasannya telah meluas. Ia menemukan pada saat pertama bahwa tempat ini mengumpulkan akar ratusan meridian dan energi spiritual ribuan gunung. Ini memang tempat suci yang langka. Bahkan di tempat seperti surga, ia percaya bahwa tidak akan ada banyak tempat yang diberkati seperti itu. Rumput naga di tebing dan berbagai pohon suci yang tumbuh subur di celah-celah tebing telah tumbuh selama entah berapa puluh ribu tahun. Seseorang dapat mengetahui sekilas bahwa mereka telah bertransformasi dari gulma dan pepohonan biasa yang sepenuhnya mengandalkan energi spiritual yang kaya dari tempat ini. Orang bisa membayangkan betapa luar biasanya negeri dongeng ini. Terlebih lagi, Xiao Chen merasakan semacam semangat kuno dan liar di sini. Tebing-tebing yang curam, pohon-pohon dan tanaman merambat yang telah mati, jurang-jurang dan lembah-lembah di sini pasti telah dibaptis dan diendapkan oleh waktu selama bertahun-tahun, dan diresapi dengan suasana kuno yang luar biasa. Alih-alih menjadi surga, tempat ini lebih seperti tanah suci kuno yang esensinya telah ditekan. Semakin Xiao Chen melihatnya, semakin kuat perasaannya. Akar spiritual ribuan gunung dan lembah semuanya bertemu di sini. Dia khawatir tidak banyak harta karun seperti itu dalam radius jutaan mil. Mungkinkah gagak api ini punya asal-usul? Kalau tidak, bagaimana mungkin ia menempati tempat suci untuk budidaya? Atau apakah kekuatan sejatinya jauh lebih dari sekadar leluhur yang bisa bertarung? Xiao Chen memperlihatkan ekspresi serius, menggendong kekedi bahunya, lalu melangkah maju perlahan. Si kecil tidak peduli dengan semua itu dan makan dengan senang hati. Matanya yang besar terus melihat ke sekeliling, mengingat semua tumbuhan dan pohon ajaib. Akhirnya, Xiao Chen menemukan tempat penting di mana gagak api berlatih dalam pengasingan. Di depan, jalan kuno berlapis batu biru mengarah langsung ke titik tengah gunung hijau besar. Gunung-gunung hijau lainnya di sekitarnya lebih pendek darinya. Jalan batu biru kuno ini jelas merupakan perwujudan hakikat zaman kuno. Jalan ini jelas tidak dibangun oleh generasi selanjutnya. Saya benar-benar ingin melihat orang macam apa yang tinggal menyendiri di sini. Ketika kami mencapai titik tengah gunung megah ini, kami akhirnya melihat sebuah gua kuno dengan api yang mengepul. Suhu di sana sangat tinggi, tetapi dunia luar tidak terpengaruh. Lingkungan sekitarnya rimbun dan hijau. Terlebih lagi, tepat di pintu masuk gua yang menyala-nyala itu, ada sebuah pohon pisang yang sekelilingnya dipenuhi api, namun pohon itu bersinar hijau dan tampak sangat ajaib. Hanya ada 2 daun yang tumbuh di atasnya, salah satunya berwarna hijau dan bersinar api, memancarkan energi yang kuat. Bagian yang lain dingin, hijau dan suram, dengan bunga es yang mengembun dan energi yin yang ekstrim. Energi yin dan yang bersirkulasi terus-menerus, membentuk keseimbangan yang rumit, dengan semburan kabut kacau yang melonjak keluar dan suara angin serta guntur terdengar samar-samar. Ini jelas merupakan harta karun yang sangat berharga, namun seseorang dengan santainya menanamnya di pintu masuk gua tanpa mengambil tindakan pencegahan apapun dan tidak khawatir harta karun itu akan dicuri. Mungkinkah ini akar spiritual yang ada sebelum terciptanya dunia?
Xiao Chen terkejut, karena dia merasakan bahwa esensi kuno yang terkandung dalam pohon pisang ajaib ini begitu kuat hingga mengerikan. Ah, Keke penuh rasa ingin tahu. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengulurkan tangan untuk merobek selembar daun pisang ajaib. Tetapi pada saat ini, dua daun pisang yang berwarna zamrud itu tiba-tiba menjadi kacau dan berkabut, dan suatu kekuatan misterius segera menyapu bersih cakar makhluk kecil itu. Terlebih lagi, saat energi yin dan yang mengalir, garis-garis kecil petir yang kacau muncul dan menghilang. Jangan bergerak, Xiao Chen mengerutkan kening Sa. Ed melihat pemandangan ini. Kalau dia dengan paksa memetik daun dewa, guntur dan kilat yang dahsyat pasti akan langsung meletus, dan barisan pegunungan tak berujung ini akan hancur menjadi abu dan lenyap begitu saja. Saat Xiao Chen melangkah ke dalam gua kuno, dia tiba-tiba merasakan panas menyengat yang tak tertahankan. Suhunya bahkan lebih mengerikan dari apa yang dibayangkannya. Jika dia dan Keke tidak mencapai alam dewa leluhur, mereka mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Setan harimau itu berbohong atau dia memang tidak mengerti orang-orang kuat di gua api. Bagaimana itu bisa menjadi tempat yang bisa ditempati leluhur perang biasa? Panas sekali. Keke bergumam pelan. Gua api adalah tempat yang sangat aneh. Letaknya sangat dekat dengan dunia luar, tetapi tidak ada panas mengerikan yang terpancar keluar. Terlebih lagi, bahkan kesadaran spiritual dan persepsi yang kuat di dalamnya tidak dapat menembusnya sesuka hati dan hanya dapat mendeteksi area yang sangat dekat. Xiao Chen menyembunyikan penampilan aslinya dan meminta Keke untuk berubah menjadi seekor kucing kecil dan bersembunyi dalam kegelapan. Walaupun si kecil merasa sangat tidak puas, ia tetap melakukannya. Kalau tidak, kemunculan keluarga Nitian terlalu mengejutkan, dan akan sangat buruk jika mereka dikenali. Mereka berjalan maju selangkah demi selangkah. Gua api itu sangat dalam, memanjang sampai ke pusat gunung. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba melihat sosok tinggi berlutut di depannya, tampaknya meminta sesuatu. Dia menggunakan indera spiritualnya hingga batas maksimal dan mampu mendengar suara pria itu melalui gua api misterius yang menghalangi persepsinya. Saya harap leluhur dapat meminjamkan saya pisang kekacauan. Dia berkata bahwa klan saya pasti akan memberi saya hadiah yang besar. Namun, setelah menunggu cukup lama, tidak seorang pun menanggapinya. Pria itu berlutut di tanah dan berbicara lagi, klanku hanya berusaha mengejar sisa-sisa yang melarikan diri dari Kyushu lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kita membutuhkan Chaos Banana untuk menentukan lintasan kapal naga leluhur, dan kita tidak akan pernah menimbulkan masalah di alam surgawi. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiao Chen terkejut. Jelaslah bahwa orang ini adalah makhluk kuat dari dunia lain. Dia sebenarnya ingin menggunakan harta karun itu untuk melacak keberadaan kelompok pahlawan Kyushu yang berangkat dengan kapal naga leluhur lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ini berita yang sangat buruk. Xiao Chen tiba-tiba merasa ingin membunuh, tetapi dia segera tenang. Tempat ini sangat aneh dan dia tidak ingin bertindak gegabah. Pisang kekacauan tumbuh di pintu masuk gua, tetapi pria ini tidak berani memetiknya. Sebaliknya, dia masuk dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Orang dapat membayangkan asal-usul mengerikan dari Fire Crow ini. Mustahil baginya untuk menjadi leluhur perang. Karena orang yang berlutut di depan itu minimal merupakan orang kuat tingkat ke-9 dari dewa leluhur. Kalau tidak dia tidak akan bisa memasuki gua kuno yang berkobar-kobar api ini.
Kekuatan api ini sungguh mengerikan. Tetapi setelah waktu yang sangat lama, tetap tidak ada jawaban dari seorang pun di dalam gua itu. Sosok yang berlutut di tanah itu berdiri dan berkata, "Aku akan datang lagi dalam 7 hari. Aku harap aku bisa menyentuh hatimu dengan ketulusanku. Kamu mengatakan bahwa klan kita tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu berjalan keluar. Xiao Chen dan kekeburu-buru menyelinap ke dalam kegelapan dan bersembunyi. Untungnya, gua api ini sungguh istimewa. Itu mengisolasi persepsi yang kuat, sehingga bahkan dengan kesadaran spiritual yang kuat, mereka tidak dapat menemukan mereka. Xiao Chen memberi isyarat pada Keke, dan makhluk kecil itu pun mengerti. Ia berjingkat dan mengikuti Xiao Chen keluar. Karena ini adalah pria kuat dari dunia lain, tidak perlu bersikap sopan. Mereka akan meninggalkan gua api dan menyeret orang ini ke Paradise Lost. Lagi pula, pemilik gua api ini sangat misterius dan di luar dugaan mereka, sehingga mereka tidak mau bertindak gegabah di goa itu. Namun, ketika kami mengikutinya keluar gua api, kami menemukan bahwa pria itu sangat waspada dan menghilang dalam sekejap cahaya. Seolah tidak ingin orang lain tahu kalau dia ada di sini, dia menggunakan metode pelarian cahaya suci dari legenda kuno. Kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan 8 fase Xiao Chen, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Chen diam-diam berkata sayang, tapi dia tidak khawatir tentang apapun. Lagi pula, orang ini akan datang ke sini lagi dalam 7 hari, dan belum terlambat untuk menyergapnya saat itu. Xiao Chen dan Keke berjalan keluar dari gua kuno. Tidak ada yang aneh di balik mereka. Pemilik tempat ini tampaknya tidak bereaksi terhadap gangguan dan kepergian mereka. Aneh sekali, Xiao Chen diam-diam terkejut, selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ya, mari kita masuk dan melihatnya. Makhluk kecil itu pun merasa sangat aneh dan ingin kembali untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, anggap saja ini sebagai kunjungan persahabatan. Setelah melihat misteri dan sifat luar biasa dari gua kuno ini, Xiao Chen sudah menyerah pada ide menjinakkan gagak api. Ketika dia kembali ke gua kuno di mana panasnya menyengat dan tak tertahankan, Xiao Chen memperhatikan dengan saksama segala sesuatu di sekelilingnya. Ada banyak ukiran pada dinding batu gua yang dikelilingi api. Setelah mengamati dengan saksama, Xiao Chen memastikan bahwa itu pastilah seseorang atau kejadian dari legenda kuno yang telah dicatat oleh seseorang. Xiao Chen dan Keke tidak berhenti sampai mereka mencapai kedalaman gua kuno, tempat alien kuat itu berlutut. Gua kuno itu tak terduga, dan ini bukanlah akhir. Namun, ada sebuah panggung batu di sini, yang di atasnya diletakkan peti mati batu yang panjangnya 3 kaki, sangat pendek, yang terlihat sangat jahat. Keke tidak takut dan langsung melompat ke atas panggung batu dan menarik tutup peti mati batu sepanjang 3 kaki. Sudah terlambat bagi Xiao Chen untuk menghentikannya, tetapi tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Keke berteriak kaget. Di dalam sarkofagus kecil sepanjang 3 kaki, ada bangkai seekor burung gagak. Warnanya hitam, kusam, dan tak bernyawa, tanpa tanda-tanda kehidupan. Aneh sekali, Xiao Chen berseru. Itu hanya bangkai seekor burung gagak. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tetapi karena tutup peti matinya terbuka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo pergi, ayo keluar dari sini. Dia dengan tegas membawa Keke dan mundur,
Tetapi sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan sarkofagus dan mayat Gagak, ingin memperlihatkan tengkorak tua itu. Mereka terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat dan bersatu kembali dengan semua orang dalam sekejap mata. Orang tua, dengan pengetahuanmu, tolong lihat sebentar apa yang aneh pada peti mati batu setinggi 3 kaki ini. Xiao Chen menunjukkan tengkorak tua itu burung gagak yang mati di dalam peti mati. Aku tanda pagar Akeong tanda pagar Akeong %. Tengkorak tua itu kehilangan ketenangannya di tempat dan berteriak, ini bukan burung yang baik. Petik 2 petik 2. Semua orang terdiam, lalu tengkorak tua itu berteriak, segel cepat, segel di tingkat 99 dan 81. Dia tampak sangat cemas dan lubang matanya menyemburkan api.